Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, seperti biasanya, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Denudin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Pak Tung ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, ini ada cerita dari temen nih. Temen saya itu ya sahabat saya Bang Denudin. Ini ya Pak Tung. Pak Tung beberapa hari yang lalu ada datang ke rumah nih. Karena saya udah punya cucu, mungkin dianggap pengalaman dalam berumah tangga. Alhamdulillah, kan itu disyukuri dulu. Kan menurut dia, kalau menurut saya sih biasa aja gitu ya. Nah, datanglah nih pengantin baru. Dia datang. Anak muda nih berarti. Anak muda. Inti permasalahannya adalah sama-sama kerja nih, suami istri nih. Oke. Sama-sama kerja. Si suami ini yang bertanya pada saya bilang, kok semuanya saya ngerjain ya? Cuci piring, ngepel, setrika. Kalau saya bilang ke istri saya, dia bilang capek, udah kerja. Bentar dulu, suaminya itu kerja di luar apa memang kerja nyuci piring itu? Sama-sama kerja di luar, iya. Tapi pulang kerja masih disuruh kerja lagi. Dengan alasan capek gitu loh, si istrinya ini. Wow. Capek gitu kan. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih? Saya kan jadi bingung jawabnya. Jadi kabur makan nih. Gimana tuh Pak Ustadz kalau mendapati kasus kayaknya mirip-mirip. Aku juga punya cerita gitu mirip. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang ini ceritanya temannya Cici ini suami yang sangat penurut ceritanya. Atau istri yang males nih Pak Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya di dalam cerita Rasulullah itu kan membantu istrinya. Jadi yang namanya membantu itu sebenarnya adalah pekerjaan istri. Kalau pekerjaannya numpuk, Rasulullah itu membantu. Nah, itu namanya membantu itu seperti itu. Jadi bukan pekerjaan utama. Nah, kalau temannya Haji C tadi itu si istri diizinkan oleh suami kerja di luar, berarti si istri itu harus punya harus punya tanggung jawab bahwa saya tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah. Kan seperti itu. Kalau memang tidak, ya cari mbak yang bisa membantu gitu sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi kalau memang di dalam diskusi antara suami dengan istri tersebut tidak ketemu karena istrinya selalu bilang capek, ya cari mbak pengganti, asisten rumah tangga itu dicari untuk membantu. Tapi kalau istrinya tidak mau, alasannya gajinya kurang, alasan kan bisa aja ya sebenarnya. Ini istri ini dolim sebenarnya sudah. Istri ini dolim kepada suaminya. Karena dia kalau diminta melakukan sesuatu yang memang itu tugasnya istri dan nanti suaminya membantu, dia selalu bilang sudah kerja capek, sudah kerja capek, sudah kerja capek. Dan alasannya hanya seperti itu. Dan ini sebenarnya istri ini dolim pada suami. Jadi ini dilarang. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, takutnya besok suaminya, kalau suaminya itu bukan sangat penurut, umpamanya suaminya itu agresif umpamanya itu suaminya namanya kalau ini sudah siap ini Tung. Kalau suaminya itu namanya Tung, itu nanti dia akan cari ART di luar. Nanti bisa aja seperti itu. Maksudnya cari ART di luar buat dipekerjakan di rumah gitu. Saya ngomong cari ART di luar. Kan pembahasannya bukan itu Ji. Pembahasannya bukan mau ditaruh di rumah. Cari ART di luar. Iya. Nah, repotnya kalau umpamanya si suami tadi itu kepleset, akhirnya kalau ada masalah siapa yang mau disalahkan di sini?
si istri nggak mau tahu, si suami juga kepleset. Akhirnya ya beginilah kalau keluarga yang tidak mau berdiskusi, keluarga yang mau menang sendiri. Salah satunya istrinya merasa dia sudah bekerja, capek dan capek. Itu dalam hal rumah tangga, apalagi memenuhi kewajiban sebagai istri, malah capek-capek nggak mau melayani. Nah itu dosa sudah. Jadi itu sudah dosa. Padahal si suami juga ada hasrat yang memang istri itu harus memenuhi seperti itu. Kewajibannya istilahnya. Jadi tidak boleh ditolak seperti itu, tidak boleh. Jadi islahin dolim, dan dia sendiri juga dosa di hadapan Allah Ta'ala kalau tidak memenuhi panggilan suami. Panggilan suami ya. Jadi ayolah sebenarnya bagi para istri, walaupun suami mengizinkan si istri itu bekerja di luar, tetap kerjakan pekerjaan di dalam rumah seperti itu. Kerjakanlah. Kalau suaminya rajin kan alhamdulillah, nanti dibantu. Kan itu jadi enak ya. Jadi harus belajar seperti itu. Jangan berbuat zalim kepada suaminya, kemudian mencari pembenaran dari cerita Rasulullah kalau Rasulullah itu sering membantu istri. Jadi jangan bersembunyi di balik cerita itu, malah dijadikan kewajiban. Malah ya enggak seperti itu. Jadi itu salah. Jadi bagi istri-istri yang memang cenderung seperti itu, janganlah. Jangan, benar-benar jangan. Karena nanti di akhirat tetap menanti cerita seperti itu akan meluncur beneran. Dia akan bicara bahwa saya tidak mau melayani suami saya, itu kalimat dalam mulutnya seperti itu. Jadi bagi ibu-ibu, ayo belajar untuk hormat kepada suami, meladeni suami dengan baik. Bagi suami yang kaku keras juga sayangi istri agar istri juga nyaman, melakukan aktivitas rumah itu juga happy hatinya, kan gitu ya. Rasulullah pernah menyampaikan, jika ada makhluk menyembah makhluk, ini jika ada nih, akan aku suruh istri menyembah suami. Apakah sebegitu pentingnya gitu ya? Mulianya seorang suami di hadapan istri, Ustaz? Memang benar. Sebenarnya itu kan salah satunya sudah diceritakan dalam Quran. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi itu sudah jelas bahwa laki-laki itu pemimpin dari wanita. Sehingga seorang istri itu sebenarnya patuh kepada suami, apalagi dia lihat suaminya baik. Suaminya tidak arogan. Oh, ini dengan syarat itu ya? Ya, dengan syarat itu. Syarat. Jadi tidak asal suami istri ngikut, enggak juga sih, gitu ya. Tapi intinya ada suami yang seperti tersebut. Karena kalau suami dolim, boleh kok istri itu ke pengadilan agama membayar 10.000 untuk seperti itu. Gitu. Masih boleh kok. Kan memang, cuma ya memang harus dengan suami yang baik. Makanya dengan suami baik ya harus hormat. Makanya hadis tersebut itu dipergunakan jika ada. Apa itu ada hubungannya dengan akhirat, Ustaz? Sama, ya itu di akhirat sebenarnya. Apa suami itu dipertanyakan, diminta tanggung jawabnya atas dosa istri? Iya. Oh, sampai gitu. Sampai sebegitunya, sehingga kalau suaminya baik kan istri itu kan ikut nanti. Hingga nggak kemana suami jalannya, kemana kemana istri jalan, kemana anak-anak jalan, kan gimana? Kalau istrinya nggak bagus, apa suaminya yang bagus ngikuti istri? Kenapa? Kalau istrinya nggak baik, apakah suami yang baik itu ngikut istri? Loh, bisa kalau suaminya takut dengan istrinya. Kalau istri tidak menasehati, tidak negor. Nasihat dengan negor kan beda nih. Kalau nasihat kan hanya gini, digubris apa nggak digubris, nasihat jalan. Tapi namanya negor itu kan berarti ada kewajiban istri yang dia tidak jalankan, itu harus ditegur. Bukan hanya nasihat, karena dia sudah mulai keluar dari garis syariat. Tegur dengan tegas seperti itu.
Jadi dibolehkan suami itu menegur istri dengan tegas. Yang tidak boleh mukul atau mencaci seperti itu ya, janganlah. Nah, insya Allah kalau memang nanti Haji bisa ketemu sama temennya yang itu ya kasih tahu lah istilahnya. Insya Allah kasih tahu, nggak apa-apa. Walaupun ini bilang ya Allah saya ngasih tahu ini ilmu bukan diri saya sendiri ya Allah. Karena saya tidak ingin ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ini mengenai diri saya. Dia nanti bilang sama temannya seperti itu, Ci. Sehingga nanti biar terbuka, sehingga dia bisa merubah istrinya, sehingga istrinya juga sayang kepada suaminya. Mudah-mudahan nanti hidayah Allah itu akan lebih banyak diberikan juga kepada keluarga yang muda tersebut, insya Allah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tayangan video kami kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.